Halo teman-teman, selamat datang kembali di Zamrud Story. Isu gaji dan tunjangan anggota DPR selalu jadi topik hangat yang bikin kita geleng-geleng kepala. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar hitung seberapa besar sih sebenarnya gaji mereka? Dan yang paling penting, seberapa adil angka itu kalau kita bandingkan dengan upah kita, upah para buruh atau para pekerja lepas di luar sana. Hari ini kita akan bongkar tuntas data yang gak banyak orang tahu. Kita akan lihat fakta-fakta yang mengejutkan tentang gaji dan tunjangan DPR. Lalu kita akan bandingkan dengan apa yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang. Siap-siap terkejut karena perbedaannya luar biasa. Mari kita mulai dari rumah kita sendiri. Gaji pokok anggota DPR RI sering disebut cuma 4,2 juta rupiah per bulan. Itu angka yang memang ada, tapi ini adalah trik untuk mengecoh. Karena gaji pokok hanyalah seujung kuku dari total pendapatan mereka. Gaji pokok itu cuma satu dari sekian banyak tunjangan yang jumlahnya jauh lebih fantastis. Selain gaji pokok, ada tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan listrik, tunjangan jabatan, dan seabrek tunjangan lain yang bisa membuat total pendapatan mereka mencapai 65,5 juta rupiah setiap bulannya. Itu artinya, dalam setahun, satu orang anggota DPR bisa mengantongi hampir 786 juta rupiah. Nah, sekarang mari kita bandingkan angka fantastis itu dengan realitas yang dialami mayoritas dari kita. Berdasarkan data terbaru, rata-rata upah bersih pekerja di Indonesia hanya sekitar 2,84 juta rupiah per bulan. Bahkan, jika kita gunakan standar UMR di Jakarta yang sekitar 5,4 juta rupiah per bulan, total gaji dan tunjangan anggota DPR bisa mencapai lebih dari 12 kali lipatnya. Sebuah jurang yang sangat lebar yang membuat kita bertanya, apakah ini sebanding dengan kinerja mereka? Ketidakseimbangan ini tidak luput dari perhatian para diaspora kita yang tinggal di luar negeri. Mereka melihat sistem yang jauh berbeda. Mari kita lihat beberapa contoh. Di Amerika Serikat, gaji anggota Kongres memang tinggi, sekitar 174.000 US dollar atau sekitar 2,83 miliar rupiah per tahun. Tapi ini yang menarik. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita mereka yang mencapai 67.000 US dollar, rasio gaji anggota dewan hanya sekitar 2,6 kali lipat. Gajinya memang besar, tapi sejalan dengan standar hidup dan pendapatan warganya. Contoh lain ada di Singapura. Negara maju ini dikenal dengan gaji anggota parlemen yang tinggi, sekitar 204 juta rupiah per bulan. Tapi rasionya terhadap rata-rata gaji warga Singapura hanya sekitar 3 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa gaji yang tinggi sebanding dengan kondisi ekonomi rakyatnya yang juga maju. Lalu ada Jepang. Anggota parlemen di sana menerima sekitar 142 juta rupiah per bulan. Rasio gaji mereka terhadap rata-rata gaji pekerja Jepang adalah sekitar 6,5 kali lipat. Di sini gaji tinggi ini sering dikaitkan dengan ekspektasi kinerja yang sangat tinggi dan akuntabilitas yang ketat. Kritik dari diaspora dan publik ini bukanlah tanpa alasan. Mereka melihat gaji DPR yang sangat tidak proporsional ini sebagai cerminan dari kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Tunjangan yang fantastis sering dianggap sebagai hak istimewa, bukan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang terukur. Menurut mereka, di negara lain, wakil rakyat benar-benar mengabdi. Mereka bisa melihat hasil kerjanya, mereka bisa mengkritik, dan gajinya memang sebanding dengan tanggung jawab yang besar. Sementara itu, di Indonesia, muncul pertanyaan, apakah tunjangan yang begitu besar ini sebanding dengan janji-janji yang mereka berikan? Jadi teman-teman, data dan fakta ini menunjukkan bahwa ada jurang yang menganga antara penghasilan wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili. Gaji dan tunjangan DPR bukan hanya soal angka, tapi juga soal keadilan dan kepercayaan publik. Pertanyaannya adalah, apakah tunjangan yang begitu besar ini sebanding dengan hasil kerja yang kita rasakan? Apakah para wakil rakyat kita benar-benar memperjuangkan kita? Ataukah mereka hanya memperjuangkan diri sendiri? Kalau kalian punya pendapat tentang ini, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, gaji DPR di Indonesia sudah adil? Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk konten-konten investigasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.